يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا دهامي يا معدن الجود وأنادي يا دهامي يا معدن الجود وعليك الله صلى ربي ذو الجلال وعليك الله صلى ربي ذو الجلال يكفي يا نور الأهلة إن هجري طال سيدي والعمر ولا جد بالوصل جود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا دهامي يا معدن الجود وأنادي يا دهامي يا معدن الجود. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami bacakan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Ketua STIK Lemdiklat Polri. 3. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 4. Ceramah agama dan doa. 5. Penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, agar diberikan kelancaran dan keberkahan, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua STIK Lemdiklat Polri kepada Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Yazid Fanani MSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Rahman, yang telah memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan dan juga kesehatan, sehingga pada pagi hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, kita dapat hadir di tempat ini, di rumah Allah, dalam keadaan sehat walafiat, untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2023 Masehi. Demikian hal-hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua STIK Lemdiklat Polri atas sambutannya. Memasuki ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Agustiar SQ SSY serta sari tilawah oleh Bribtu Marsha Suci Rohanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara inti yaitu ceramah agama sekaligus ditutup dengan doa yang dibawakan oleh Dr. Kiai Haji Fuad Tohari MA. Kepada Bapak Ustadz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua STIK PTK Bapak Dr. Haji Yazid Fanani MSI, beserta para wakil ketua. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ada wakil ketua bidang akademik, ada wakil ketua bidang hubungan masyarakat, dan wakil ketua yang lain. Para pejabat utama, para perwira, para dosen, dan wabil khusus yang paling kita banggakan seluruh mahasiswa S1, S2, dan S3. Tentu kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang sejuk ini. Alhamdulillah kita bisa hadir di masjid ini. Niatnya sama, memperingati Isra Mi'raj pada tahun 1444 Hijriah, dengan harapan semoga kita yang duduk di sini berdoa bisa memperingan tugas saudara-saudara kita, baik tugas di lapangan, di perbatasan, maupun tugas di tempat lain. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Pak Jenderal, saya sekarang lagi belajar ngomong. Sebelumnya kena stroke, jadi nggak bisa ngomong. Ini alhamdulillah sudah bisa ngomong sedikit-sedikit. Dan mengawali saya ceramah di sini, saya akan menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra itu artinya perjalanan malam. Kalau bisa ditolong, bisa dibuka filenya, Mas. Terus saja sampai ke Isra terus lagi terus. Nah, ini peristiwanya terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ini menurut kesepakatan para ahli sejarah, meskipun ada yang enggak sepakat. Ya, kesepakat enggak usah kita anggap. Maka yang menjadi pegangan ini. Nah, dalam peristiwa Isra itu Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjid Aqsa sampai ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dari Palestina kemudian nanti naik sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, dan kemudian Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Berikutnya, ini jarak yang ditempuh. Pertama, Nabi berangkat dari Mekah menuju Madinah. Posisinya ada di sebelah kanan Laut Merah.
Jadi anggap saja sebelah kiri Laut Merah, sebelah kanan adalah jalur darat. Itu yang dilewati Nabi. Mekah Madinah kurang lebih menempuh jarak 494 km. Dari Madinah melewati Gunung Sinai. Gunung Sinai itu tingginya kurang lebih 2.400 meter dari permukaan laut. Saya pernah berkesempatan jalan-jalan sampai ke puncak. Kemudian dari kota Madinah sampai Baitul Maqdis menempuh jarak kurang lebih 968 km. Kemudian dari Mekah ke Baitul Maqdis jaraknya enggak sampai 1.500 kilo. Sementara kalau kita jalan dari Jakarta menuju Mekah itu jaraknya paling hanya 8.000 km. Kalau naik pesawat ya paling hanya 10 jam. Kecepatan rata-rata 800 km per jam, misalnya begitu. Berikutnya, ini kalau kita lihat petanya. Jadi posisi Nabi tinggal di kota Makkah itu di sekitar sini. Ini yang namanya Laut Merah. Ujung dari Laut Merah nanti ada 2 teluk. Ini teluk yang sebelah kanan namanya Teluk Aqabah, yang sebelah kiri namanya Teluk Suez. Kenapa dinamakan Teluk Suez? Karena sehabis teluk ini dulu ada seorang gubernur namanya Ferdinand de Lesseps. Dia gubernur Perancis yang disuruh menguasai kota Alexandria. Ini yang kemudian membuat proyek terusan dari Teluk Suez sampai tembus ke Laut Tengah, Laut Mediterranean. Sebetulnya Ferdinand ini juga pernah membuat terusan yang ada di Amerika Serikat, namanya terusan Panama. Jadi Nabi Muhammad berjalan, posisinya di sebelah kanan Laut Merah, dari Mekah melewati Madinah sampai ke Palestina sini, dan kemudian menjelang subuh Nabi Muhammad turunkan lagi ke Palestina, kemudian jalan ke arah Makkah sampai ke Masjidil Haram. Itu kurang lebih waktu subuh. Nah, pas Nabi datang di waktu subuh, sholat subuh itu belum wajib, belum dikerjakan. Mengapa? Karena umat Islam belum tahu caranya sholat. Jadi selesai Nabi turun di waktu subuh, Jibril kemudian ikut turun mengajarkan cara sholat kepada Nabi, dan umat Islam baru mengerjakan sholat 5 waktu. Waktu permulaannya jatuh di waktu zuhur. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, baru subuh yang terakhir. Begitu. Berikutnya, ini peta yang kita perjelas. Jadi anggap saja Nabi tinggalnya di Mekah sini. Ini Jeddah. Dulu sebelum ada pesawat terbang, kakek kita haji lewatnya dari Jeddah sini naik kapal laut dari Pulau Seribu sana, terus berjalan menyusuri Laut Atlantik, kemudian masuk Teluk Yaman, masuk ke Laut Merah, berhenti di Jeddah. Setelah berhenti di Jeddah, kemudian menuju ke Mekah naik bis. Itu dulu sebelum naik pesawat terbang. Berikutnya, nah ini pesta map Palestina. Saya tidak tahu sejak kapan tiba-tiba Palestina mapnya berubah kayak begini. Yang hijau ini punya Palestina, sementara yang sudah berwarna agak kuning ini katanya punya Israel. Padahal Israel itu numpang. Yang punya wilayah katanya Palestina, tapi sekarang Palestina kayak numpang yang punya wilayah kayak Yahudi. Jadi yang hijau ini sekarang masih banyak orang Palestina, termasuk yang sedikit ini namanya jalur Gaza. Ini yang bawah yang mengarah ke Mesir, lebarnya kurang lebih 12 kilo, sementara yang mengarah ke Laut Tengah ini 6 kilo, panjangnya ini enggak nyampe 40 kilo. Jadi ibaratnya seperti wilayah sepanjang Ngawi menuju Sragen. Itulah yang disebut jalur Gaza, jalur di mana tiap hari orang perang. Kenapa orang perang? Sebetulnya itu politik.
Jadi orang Palestina yang tinggal di jalur Gaza, kalau gandumnya sudah mulai nipis, biasanya nyari gara-gara, ngelempar granat, ngelempar bom, biar perang. Nanti kalau sudah perang kemudian difoto, foto itu kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk disebar ke Indonesia. Tujuannya biar orang Indonesia ikut prihatin dan kemudian nyumbang kepada orang Palestina. Yang hakikatnya orang Palestina itu kaya-kaya. Jadi Bapak kalau pergi ke Mesir ketemu flat bagus, kita tanya yang punya siapa? Biasanya yang punya orang Palestina. Begitu juga kalau kita ke Abu Dhabi ketemu orang kaya, itu biasanya orang Palestina, bukan asli orang Abu Dhabi. Mengapa mereka kaya? Tidak lain karena hakikatnya Palestina itu negeri yang subur, yang makmur. Jadi hampir-hampir tidak ada tanah kosong kecuali ditanemin pohon. Pohonnya ada anggur, ada zaitun, dan pohon lain, terutama kurma, yang kurmanya kualitasnya mirip dengan kurma Tunis. Jadi kalau bapak-bapak pergi ke Saudi nyari kurma yang bagus, insya Allah yang paling membuat kita senang dengan kurma Saudi hanya kurma Nabi, kurma Ajwa. Selebihnya kurma-kurma yang mahal yang dijual di Saudi, yang dijual di Madinah, itu kurma-kurma yang didatangkan dari negara lain, apakah dari Palestina ataupun dari Tunis. Ada juga sebagian kurma yang didatangkan dari Amerika. Jadi hakikatnya begitu. Nah, ini jalur Gaza, ini Yerusalem, tempat kota suci di mana Nabi terakhir istirahat di sini, sholat 2 rakaat di sini, baru kemudian nanti melesat menuju Sidratul Muntaha. Ini kota Jericho. Jadi sebetulnya posisi Nabi ketika hijrah dari Makkah menuju Madinah itu menyusuri sebelah kanannya Laut Merah, melewati Teluk Aqabah, kemudian masuk sebagian kota Yordan, kemudian melewati kota Jericho, baru belok kiri menuju ke Yerusalem. Jericho itu satu kota yang konon sudah mengenal peradaban sejak 10.000 tahun yang lalu. Posisinya kota ini sangat rendah, kalau dari permukaan laut kurang lebih 394. Jadi kota terendah di dunia dari permukaan laut itu bukan yang ada di Belanda, tapi yang ada di Jericho. Bahkan karena rendahnya dari permukaan laut, kadang-kadang kita kalau bawa HP itu tidak dapat sinyal. Biasanya bagi umat Islam yang ingin jalan-jalan ke Palestina itu dikasih waktu untuk istirahat di kota Jericho. Sebelah Jericho itu nanti ketemu Laut Mati. Jadi kalau kita mau berenang di situ tempatnya, kita tidak usah takut tenggelam, karena setiap lompat di Laut Mati badan kita akan terapung, nggak pernah bisa tenggelam. Kenapa? Karena tingginya kadar garam di Laut Mati itu. Begitu tingginya kadar garam, maka nggak ada ikan yang bisa hidup. Konon begitu. Nah, di Jericho itu ada mall, nanti bapak-bapak bisa beli berbagai souvenir. Tapi yang paling laku souvenir itu berbentuk sabun, karena Laut Mati itu bawahnya ada lumpur, lumpurnya diambil kemudian dibikin menjadi sabun, dan itu menjadi kenang-kenang bagi orang yang pergi ke sana. Silahkan nanti dicoba. Nah, dari Jericho kemudian baru masuk ke Yerusalem sini. Silahkan buka berikutnya. Nah, kota Yerusalem sebagai kota suci, itu bentuknya begini. Jadi sebetulnya garis yang agak tebal ini sekarang ada tembok. Kalau enggak berbentuk gerbang, yang tembok tingginya kurang lebih 1 meter. Nah, tadi kita mendengar bacaan Al-Quran disebut Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kemudian ada kalimat alladzi barakna haulahu.
Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi tempat sekitarnya. Maksudnya yang diberkahi itu apa? Anggap aja dalam kota ini nanti ada Dome of the Rock, ada bangunan kubahnya warna kuning karena memang dilapisi emas. Depannya ada Masjid Aqsa yang baru, kubahnya warnanya agak hijau, agak hitam, dibangun kurang lebih abad ke-6. Jadi jarak antara Masjidil Aqsa dengan batu tempat Nabi Mi'raj menuju ke Sidratul Muntaha yang sekarang sudah dibangun bangunan kubahnya warna kuning, ini enggak sampai 1 kilo. Jadi asal kita sudah masuk dalam bentuk keliling ini, yang tempat ini disebut Quran alladzi barakna haulahu, kita sholat di dalamnya, maka lipat pahala sholat itu sebanyak, ada yang bilang 500 kali, ada yang bilang 80 kali. Jadi kalau kita sholat di sini, sholat duhur dihitung sekali, begitu pindah ke Masjidil Haram dinilai menjadi 100.000 kali. Begitu pindah ke Masjid Nabawi yang ada di Madinah dihitung 1000 kali. Begitu kita pindah ke Masjidil Aqsa itu ada yang ngitung 500 kali, ada yang ngitung 80 kali. Pertanyaan saya, di antara masjid 3 tadi yang sudah dikunjungi masjid mana? Masjidil Haram sudah pernah sholat di Masjidil Haram? Belum. Ada yang sudah. Kalau Masjid Madinah, Masjid Nabawi sudah? Belum. Masjid Aqsa? Saya doakan nanti adik-adik tahun depan atau tahun depannya lagi yang dapat giliran dipanggil Allah bisa ke Mekah, bisa ke Madinah, dan bisa ke Masjidil Aqsa. Bukan apa-apa kalau kita bisa ke Mekah, apakah untuk haji ataukah untuk umroh, sholat sekali itu bandingannya 100.000 dibandingkan kita sholat di Istiqlal. Sholat di Istiqlal hanya dihitung 1, tapi kalau sholat di Masjidil Haram dilipatkan menjadi 100.000 kali. Saya itu juga pergi ke Mekah, pergi ke Madinah nggak sengaja, tapi berkali-kali. Saya modal hanya wiridan saja, baca doa yang ngajari kiai saya. Jadi pada waktu saya mondok di pelosok Kediri, kiai saya bilang, ketika itu yang datang 5 orang, bilangnya begini, kalau kamu pengen cepat haji atau umroh, maka setiap habis sholat asar baca surat As-Saffat. Sudah tahu surat As-Saffat? Surat As-Saffat itu jatuh setelah Yasin. Jadi adik-adik kalau baca surat itu paling hanya butuh waktu 15 menit. Rutinkan baca itu, insya Allah nanti akan cepat sampai Mekah, sampai Madinah. Nggak tahu cara Allah memperjalankan kita. Saya karena miskin, ngerasa nggak punya duit, modalnya juga hanya baca surat As-Saffat. Setiap asar saya baca. Kalau asar itu nggak sempat, maka saya qodoi ketika sholat maghrib. Saya baca terus, alhamdulillah 97 saya berangkat ke Mekah, ke Madinah. 2014 balik lagi ke sana, 2018 ke sana lagi, 2022 kemarin ke sana lagi. Dan alhamdulillah saya berangkat yang tahun 2022 kemarin sempat nulis buku. Bukunya semoga nggak lama lagi terbit. Nanti Pak Jenderal saya kirim 1 untuk kenang-kenangan. Sebelum jadi profesor nulis buku dulu. Jadi betul kata kiai saya, ternyata masalah haji itu hanya penentunya hanya Allah, kita nggak tahu. Nggak usah mikirin punya duit atau tidak, asal pengen dan yakin tiap asar baca As-Saffat nanti akan nyampe ke sana sendiri. Nggak tahu cara Allah. Apakah jadi petugas, apakah jadi pembimbing,
Kalau Allah sudah panggil kita haji, insya Allah akan berangkat. Sebaliknya meskipun punya duit miliaran, punya mobil mewah, punya rumah mewah, kalau Allah nggak pengen, orang itu ternyata juga nggak bisa sampai ke Mekah, nggak bisa sampai Madinah. Nah, khusus ke Yerusalem ini memang harus cari travel. Tahun 2018 saya nyari travel yang bisa mengantarkan ke Palestina. Ternyata paketnya harus masuk ke Mesir dulu, kemudian melewati kantor imigrasi Tabah, baru masuk ke Palestina. Selesai dari Palestina baru ke Yordan, dari Yordan kemudian kurang lebih 4 hari baru balik ke Jakarta. Kalau nggak salah tahun 2018 biayanya sekitar 35 juta. Insya Allah nggak banyak. Kalau ngitung jumlah keutamaan kita bisa sholat di Masjid Al-Aqsa. Jadi nanti kalau misalnya kita di kantor imigrasi ditanya orang imigrasi Israel, ngapain kamu mau ke Palestina? Jawab saja no English. No Inggris artinya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, meskipun itu pinter. Sebab kalau kita jawab pakai bahasa Inggris, nanti pertanyaannya menjadi panjang, nggak selesai. Biar cepat selesai, nggak ditanya lagi, bilang aja nggak bisa bahasa Inggris, titik. Karena orang Israel itu kadang-kadang rewel. Dan memang kantor imigrasi yang paling ketat di dunia, yang pernah saya rasakan di hampir 30 negara yang pernah saya kunjungi, itu 1 Israel, 2 Singapura. Singapura sama ketat, pertanyaannya panjang, beda dengan negara lain, ke India, ke Palestina, ke Turki, ke Iran, ke Mesir, ke Saudi itu cepat, nggak berbelit-belit kayak di Singapura atau kayak di Palestina. Makanya saya pesan nanti kalau ke Palestina ditanya pas di kantor imigrasi mau ngapain, bilang aja no English. No English artinya nggak bisa ngomong Inggris meskipun pintar berbahasa Inggris. Saya kira begitu. Nah, ini peta Yerusalem. Sekarang kota Yerusalem yang dikenal dengan Old City, kota tua, itu sudah dibagi menjadi seperempat komunitas. Ada komunitas yang tinggal orang Islam, misalnya ada di sebelah sini. Ada seperempat lagi yang tinggal banyak orang Kristen, misalnya di sini. Ada komunitas yang banyak orang Yahudi kayak di sini. Jadi Jewish itu maksudnya orang Yahudi, Kristen itu maksudnya orang Nasrani, Muslim itu maksudnya orang Islam. Ada juga seperempat di Yerusalem, orang Yahudi ada, orang Islam ada, orang Nasrani juga ada. Itu juga banyak. Nanti untuk bisa sampai ke sini, ke Masjid Aqsa atau Kubah tempat Nabi Mi'raj, bisa melewati berbagai gate yang ada. Habis semua gate bisa masuk dan dijaga oleh tentara-tentara Israel pakai senjata laras panjang. Tapi nggak usah takut, yang jaga itu yang banyak tentara perempuan. Cuman saya nggak berani godain, khawatir ditonjok karena gempal-gempal badannya. Cantik tapi gimana ya, nggak tega mau ngomong. Ya badannya mungkin terawat, bagus-bagus, kekar. Jadi kalau mukul orang mungkin juga kelenger. Maka nggak usah nyari gara-gara dengan orang Israel, apalagi rumah kita jauh. Berikutnya, nah ini setelah difoto dari satelit yang disebut alladzi barakna halahu dalam Quran, itu semua wilayah yang ada dalam tembok ini. Ini tembok tingginya kurang lebih 1 meter. Inilah tempat Nabi Mi'raj dari tengah-tengah sini sampai ke Sidratul Muntaha. Sebetulnya batunya itu semua ini batu dari gunung. Cuman sekarang sudah ditutup kayak batu dari Cirebon karena banyak orang Indonesia, orang Malaysia, orang Asia, ASEAN kalau ke situ sambil bawa linggis, ngorek-ngorek batu dibawa pulang, katanya batu keramat.
Jadi kalau lagi rumah batu itu dicabur biar pondasinya kuat. Karena lama-lama batu itu habis, sekarang ini sudah ditutup kayak tekel lama begitu, sehingga orang tidak lagi bisa ngambil batu tempat Nabi Mi'raj. Batu itu utuh. Ini Masjid Al-Aqsa yang baru, yang banyak di kalender. Kubahnya warnanya mungkin hijau gelap atau agak hitaman. Lah Masjid Al-Aqsa Nabi pernah sholat 2 rakaat di mana? Di bawah sini nggak kelihatan. Jadi di lantai bawah. Lantai atas ini tempat sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jamaahnya banyak, bisa 5 shop. Sementara di Kubah Soro ini sudah didesain kayak masjid. Hanya saja kita bisa sholat hanya di waktu zuhur dan asar. Kalau maghrib, isya, subuh masjidnya ditutup, orang nggak boleh masuk di dalam. Ini banyak dijaga tentara di sekitar sini. Boleh nanya, tapi biasanya mereka agak malas-malasan jawab. Saya nggak paham. Padahal nanyanya pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab, yang mereka mestinya paham. Tapi nggak tahu, mungkin ada SOP, tentara nggak boleh banyak ngobrol. Jadi mereka ogah-ogahan jawab. Nah, wilayah ini di sini asal masih dalam garis ini, itu tempat yang diberkahi Allah. Jadi kalau pas sholat zuhur kita sholat di sini berlima misalnya, itu pahalanya bisa 500 kali atau 80 kali. Enggak harus sholatnya di dalam masjid sini. Sini juga bisa dipakai sholat pada waktu zuhur dan asar. Kalau maghrib, isya, subuh nggak bisa, semuanya menuju ke tempat sini. Nah, tanah lapang ini sering digunakan anak-anak untuk main bola plastik itu. Sementara yang hijau ini pohon-pohonan, ada cemara, ada zaitun. Yang saya lihat 2 itu. Zaitunnya itu buahnya kayak apa pohon apa ya, yang mirip zaitun enggak bulat-bulat, mirip pohon apa namanya kalau di Jawa, yang daunnya bisa dimakan. Apa, sebelum lupa saya. Daun melinjo ya. Cuman melinjo itu agak lonjong. Kalau zaitun itu buah tin itu agak bulat, tapi gedenya mirip, segede kelereng, kurang lebih segitu. Jadi yang hijau-hijau ini ada pohon cemara, ada buah zaitun. Kalau anggur ada di luar komplek situ banyak anggur. Jadi baru tinggi 1 meter begitu sudah berbuah ngerompol banyak. Bukti bahwa Palestina itu negaranya negara yang subur. Nah, Bapak bisa lihat yang ini tempat orang Yahudi beribadah. Jadi dia sholatnya, sebetulnya orang Yahudi itu dulu di sini. Cuman yang sini sudah roboh, ambrol. Kemudian yang masih bertahan tinggal tembok ini. Tembok ini berada di sebelah kiri masjid. Kemudian di belakang masjid sampai bawah belakang ini orang Yahudi lagi sholat. Sholatnya sambil bawa surat. Nanti habis berdoa, surat itu dimasukin di sela-sela tembok. Berikutnya. Nah, tempat saya berdiri ini ada di antara Kubah Soro sama Masjid Al-Aqsa di sini. Kubah Soro yang warnanya kuning, tempat batu di mana Mi'raj, dengan Masjid Al-Aqsa itu kurang lebih jaraknya 1 kilo terus. Nah, ini penampakan area kosong di sekitar Yerusalem tadi. Ini sudah ditutup pakai batu-batu. Tujuannya biar orang tidak ngambilin batu tadi, dibuat jibat, dibawa pulang. Ini burung-burung gagak. Jadi burung-burung gagak itu sangat banyak, mungkin dilindungi, nggak boleh diburu. Ini pintu-pintu gerbang kita bisa masuk ke wilayah Masjid Al-Aqsa tadi. Bisa dari sini, bisa dari pintu lain banyak. Berikutnya.
Nah, ini gambaran dari bangunan yang tadi kupanya kuning, dalamnya itu kayak begitu. Jadi ini batu yang masih asli. Kemungkinannya Nabi Mi'raj itu naik dari batu yang paling tinggi ini. Nabi berdiri di sini kemudian naik ke atas ke langit 7. Anggap aja kalau ini kubah sorok, jadi tengah sini isinya masih batu asli. Nanti ada pagar teralis dari stainless steel kayak besi begitu keliling, tingginya paling sekitar 80 cm. Nah, di batu sebelah sana itu ada pintu kayak gua, kita bisa masuk, dan kemudian posisi gua itu di bawah batu-batu yang masih tertinggal ini. Jadi di sini ada kayak lubang tempat ibu-ibu sholat untuk sholat jamaah. Kalau bapak-bapak biasa sholat di tempat lain, bisa di sini, bisa di pinggir sini, bisa di pinggir sini, ibu-ibu masuk ke dalam. Batu ini yang di bawah gua kalau kita masuk tangan begini nyampe, jadi nggak begitu tinggi. Nah, gua ini juga ada sejarahnya. Jadi konon Nabi Muhammad pernah manggil Umar bin Khattab. Umar sini katanya. Jangan lupa nanti ekspansi Islam setelah menaklukkan para negara, maka yang paling penting bisa menaklukkan Palestina. Umar bawa pasukan kemudian datang ke Palestina. Yang jadi penguasa Palestina ketika itu namanya Patriark, seorang gubernur. Dia kebetulan beragama Yahudi. Nah, pas Umar datang, Umar nyari-nyari tempat gua itu di mana, nggak ketemu. Sampai Patriark dipanggil. Patriark, saya mau nanya, Nabi pernah cerita bahwa di mana batu Nabi pernah berdiri untuk naik ke Sidratul Muntaha, di bawah batu itu ada gua. Kok guanya nggak ada di mana? Patriark dengan gemeteran bilang ke Umar bin Khattab, Umar, maaf, tempat yang disebut Nabi itu sekarang saya jadikan sebagai tempat pembuangan sampah, jadi nggak kelihatan, kecuali sampahnya diambil dulu, baru batu yang berbentuk gua itu kelihatan. Umar agak marah, akhirnya nggak mau tahu. Patriark disuruh membersihkan batu itu, disuruh membersihkan sampah. Silahkan berikutnya. Nah, begitu sampah itu diambil dari dalam sini habis, baru kelihatan guanya itu. Kelihatan guanya itu. Patriark nanya, "Memang mau ngapain Umar? Anda mau masuk gua situ?" "Saya mau sholat," katanya. Patriark akhirnya nawarin, "Gimana kalau sholatnya di gereja itu saja, jadi bersih, gak ada sebau sampah." Umar akhirnya bilang ke Patriark, "Patriark, dengerin, kalau sampai saya diizinkan sholat di gereja itu, pasti gereja itu nanti akan direbut umat Islam, pasti akan terjadi tumpah darah di situ. Saya nggak mau. Saya mau sholat di gua itu saja, tempat yang ditunjuk Nabi." Akhirnya Umar masuk dalam gua, melaksanakan sholat tidak pakai azan, tapi hanya qomat dengan suara rendah. Patriark kemudian nanya, "Umar, kenapa Anda nggak azan tapi hanya qomat saja?" Umar bilang, "Nabi pernah pesan kepada saya, Umar, nanti kalau ketemu gua sholatlah di situ, tapi nggak usah pakai azan, qomat saja." Umar nanya kepada Nabi, "Kenapa Nabi nggak boleh azan?" Kata Nabi, "Itu untuk menghormati orang Yahudi dan orang Nasrani yang juga beribadah dekat situ. Jadi biar mereka terganggu, nggak perlu pakai azan." Itu katanya Nabi kepada Umar. Jadi Umar akhirnya sholat di gua itu di sini, nggak pakai azan tapi qomat saja. Jadi kita sebagai umat Islam juga begitu. Beribadah itu gak boleh pakai nafsu, tapi harus pakai ilmu. Artinya pada saat kita melakukan ibadah gak boleh ganggu orang lain, meskipun kelihatannya yang dibaca hanya azan, tapi kalau azan itu dirasa ganggu umat lain, sebaiknya gak perlu azan, cukup baca iqomat. Jadi nanti bapak-bapak kalau sampai ke tempat itu, yang ibu-ibu silahkan masuk ke bawah sini,
sholat nggak apa-apa. Bapak-bapak sebaiknya sholatnya nyari tempat lain. Kalau sekedar pengen lihat nggak apa-apa masuk di dalam. Terus, ini tampilan Masjid Aqsa yang baru. Yang baru artinya baru dibikin sekitar abad 6. Sementara Masjidil Aqsa yang dulu Nabi Muhammad sholat dulu, yang dulu Maryam pernah beribadah diimami Nabi Zakaria, itu masuknya dari depan sini. Jadi anggap saja ini Masjid Aqsa, masuknya gua di sebelah kanan sana. Di sana ada pintu ke bawah, tempat masuk sini. Slide berikutnya coba. Nah, ini tampilan sholat subuh di Masjid Aqsa. Kurang lebih yang jamaah 5 shop. Pada waktu itu saya hitung 5 baris. Ibu-ibu yang gak sholat ini mungkin lagi berhalangan sambil ngomong anaknya. Jadi ibu-ibu sholatnya di sebelah sana gak kelihatan. Kita sholat di situ enak. Biasanya habis sholat subuh, nanti di depan pintu tuh sudah banyak anak remaja, mungkin remaja masjid, berdiri sambil bagi-bagi permen, bagi-bagi coklat, bagi yang nanti sholat subuh jamaah. Jadi yang kelihatan di kalender, di foto seperti ini tampilan dari Masjid Aqsa yang baru. Kurang lebih dibangun pada abad ke-6 Hijriah. Sementara Masjid Aqsa lama, tempat Nabi Isa, tempat Maryam, ibunya Nabi Isa, itu ada di lantai bawah sini. Ada di sebelah kanannya imam. Ini imam berarti sebelah kirinya imam, berarti sebelah situ. Di lantai bawah tempat Masjid Aqsa. Berikutnya. Nah, tadi ada pintu sebelah kiri sana ke bawah. Itu seperti ini tampilannya. Di atas ditulis Al-Aqsa Al-Qadim. Maksudnya Al-Aqsa Al-Qadim itu Masjid Aqsa yang paling kuno. Dulu yang bangun Nabi Zakaria kurang lebih 50 tahun setelah Nabi Ibrahim dan Ismail mengukir Ka'bah. Nah, Aqsa itu kemudian tempat sholatnya Maryam ketika jadi marbot, yang jadi imam salah satunya Nabi Zakaria. Begitu kita masuk ke bawah, terus buka lagi, kita akan ketemu terowongan. Ini lebarnya sekitar 6 atau 7 meter. Sementara panjangnya ini, ya panjangnya dari depan sampai bawah sini kurang lebih 70 meter. Jadi bapak-bapak kalau mau ke Masjidil Aqsa yang lama nanti akan lewati ini. Ini sudah dikasih karpet merah enak. Ini kurang lebih lebarnya 6 atau 7 meter. Berikutnya, begitu mentok nanti kita ketemu sebetulnya kayak musola. Inilah tempat Maryam beribadah. Maryam ibunya Nabi Isa ketika jadi motor. Jadi sering duduk di sini. Ini tempat pengimaman yang dinamakan mihrab. Nabi Zakaria jadi imam di sini. Jadi semuanya batu. Maka meskipun orang Yahudi berkali-kali kebom, berkali-kali bakar tempat ini nggak terbakar karena terbuat dari batu. Nah, mihrabnya nggak begitu besar. Teman saya suruh berdiri, biasa bisa ngitung ini kira-kira tingginya berapa senti. Dugaan saya sekitar 160 cm, lebarnya ini kurang lebih 80, ke dalamnya sekitar 30 cm. Ini mihrab tempat Nabi dulu sholat di sekitar sini. Maryam ketika menjadi marbot banyak berdoa kurang lebih duduk di sini. Ini tempat duduknya Maryam. Nanti ibu-ibu kalau ke sana jangan lupa mampir di sini, sholat di sini. Siapa tahu dapat ilham dari Allah seperti yang diberikan kepada Maryam. Berikutnya. Nah, kalau ini Masjid Aqsa, kita keluar kemudian ke kiri. Sebelah kiri sana ada banyak kamar-kamar.
Nah, tempat saya berdiri ini, di dalam kamar ini konon Nabi Muhammad pernah ngikat buruk biar nggak kelayapan kemana-mana, ditinggal Nabi sholat. Jadi buruknya sama Nabi konon ditaruh di dalam sini, diikat biar nggak kemana-mana. Ibu-ibu masih bisa ke tempat sini dan lihat tempatnya. Berikutnya, di bawah saya berdiri, lantai bawah, kalau ini digerowong ini dilubangin, akan ketemu musola tempat sholat juga. Ini masih satu kawasan dengan Masjidil Aqsa. Jadi nanti kalau ke sana minta kepada guide, saya pengen sholat anterin ke Masjid Buruk. Jadi Masjid Buruk itu posisinya di lantai bawah, atasnya tempat buruk diikat Nabi pada waktu Nabi berhenti mau sholat sunnah 2 rakaat sebelum mi'raj. Berikutnya, kita keluar Masjid Aqsa, kemudian ke kiri nanti akan ketemu gerbang Torek Haid Al-Mubki. Ini bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya jalan menuju tembok nangis, tembok ratapan. Jadi orang Yahudi itu kalau beribadah kenceng-kencengan nangis. Setelah nangis puas, kemudian surat yang dikantongi dimasukin dalam retakan tembok. Bahasa Arabnya Torek Haid Al-Mubki, jalan menuju tembok ratapan, kurang lebih begitu. Terus, nah tampilan seperti ini yang banyak orang Yahudi. Meskipun orang Islam boleh ke sini, yang ibu-ibu berada di sini, ini khusus ibu dikasih pagar teralis. Ini ibu-ibu, jadi mereka sholat ya sama aja habis main basket, sholat di situ, bajunya ya tadi nggak pakai baju khusus. Untuk para pendeta itu tampilannya agak beda. Biasanya mereka pakai topi begini, tapi kemudian ada gudeg sedikit dipelihara. Ini pendetanya juga. Orang Islam boleh kesini, nggak dilarang, ngobrol nggak apa-apa. Cuman biasanya yang begini mereka nggak mau diajak ngobrol, alasannya sibuk. Ini tembok tingginya kurang lebih 25 meter. Kenapa 25 meter? Karena ini berisi, kalau kita lubangin tembok ini, kita bagi dua, tembok yang ke bawah akan tembus ke Masjidil Aqsa yang lama, sementara yang atas akan tembus ruangan Masjidil Aqsa seperti ini. Jadi mereka sholat dari sepertiga tembok sana keliling sampai di belakang tempat imam ini. Ini posisinya orang Yahudi. Biasanya kita kalau ke Masjid Aqsa di waktu siang sering berpapasan dengan mereka, dengan orang Yahudi. Jadi kalau digambarkan di Palestina perang itu hanya di jalur Gaza. Di luar jalur Gaza, Yahudi, Nasrani, orang Islam mereka rukun, mereka pelukan dulu kalau mau ke tempat ibadah. Jadi yang sering kita akan ketemu dengan orang Yahudi. Ketemu orang Nasrani itu kalau pergi ke gereja nggak jauh dari Masjid Aqsa itu ada banyak gereja. Saya yang paling berkesan gereja tapi marbotnya orang Islam. Nama marbotnya Syekh Husaini, bisa diketik di Google. Marbot Muslim di gereja Palestina akan keluar itu. Namanya Syekh Husaini. Jadi Syekh Husaini itu orang Islam tapi kerjaannya jaga gereja. Pagi buka pintu gereja jam 7, jam 7 malam nutup pintu gereja. Yang bagian jaga orang Islam bukan orang Nasrani. Itu kalau di Indonesia pasti sudah ribut, dianggap kafir segala macam, terutama oleh celana cingkrang itu. Jadi di Palestina itu ada gereja marbotnya orang Islam, namanya Syekh Husaini. Bisa diketik di Google, ketik saja gereja dengan nomor marbot orang Islam, ketemu nanti. Saya ngobrol sebentar, mungkin umurnya sekarang hampir 70 tahun. Bisa diajak ngobrol pakai bahasa Arab, bisa diajak ngobrol pakai bahasa Inggris. Jadi bapak-bapak boleh ke tempat sini, boleh ikut nimbrung dengan mereka orang Yahudi, mereka nggak marah. Nah, agak ke belakang sana
Tempat ibu-ibu itu banyak alat berat kayak bulldozer. Sananya what looking for, apa yang Anda cari? Dia jawab, kami mencari Haikal Sulaiman. Jadi di kalangan orang Yahudi masih percaya Haikal Sulaiman itu ada. Maka mereka datangkan alat berat untuk nyari Haikal Sulaiman itu, meskipun resikonya banyak terjadi roboh bangunan Masjidil Aqsa itu. Nanti kalau Bapak Ibu ke sana silahkan dibuka, dilihat itu. Berikutnya, ini buah zaitun yang saya cerita. Buah zaitun itu umurnya bisa ratusan tahun. Buahnya kayak buah melinju tapi agak bulat-bulat. Nah, kalau ada tanah agak kosong, biasanya banyak anak-anak main bola. Saya berdiri berada di tengah-tengah antara kubah Sohrok yang warnanya kuning karena memang ini dilapis emas dengan Masjid Aqsa yang ada di depan saya. Kemungkinannya Nabi dulu juga pernah berdiri di sekitar sini. Selesai sholat di Masjidil Aqsa, kemudian dikasih 2 gelas isinya arak sama susu itu. Nanti saya ceritakan. Berikutnya, nah, tempat saya berdiri dengan Masjidil Aqsa ini jaraknya sebetulnya 3 kilo jauh, tapi karena bangunan ini sangat besar sehingga terkesan jaraknya sangat dekat. Sementara tanah kosong ini di belakang saya berdiri itu kuburan kuno yang sudah ada sejak zaman Nabi Musa, sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi makam kuno semua ini isinya kuburan-kuburan. Nah, pohon-pohon ini ada pohon cemara, ada pohon zaitun. Berikutnya, apa yang terjadi ketika peristiwa Isra? Jadi menurut Abu Hurairah, Nabi mengatakan utiya lailata usriya bi qatahaini min khamri wal badin. Malam di mana kami akan mi'raj pas Isra, selesai sholat di Masjid Aqsa tempat saya berdiri tadi, Nabi dikasih 2 mangkok, 1 berisi khamr, 2 berisi susu. Nabi lihat kedua mangkok tadi agak lama, kemudian Nabi spontan ngambil mangkok yang isinya susu diminum. Nah, begitu Nabi langsung minum air susu, nggak minum arak. Jibril komentar, faqala Jibril, alhamdulillah terima kasih kepada Allah, wahai Muhammad, Allah telah menunjukkan kamu fitrah yang lurus. Kamu minum susu, tidak mengambil khamr. Nabi Muhammad kemudian, Jibril, seandainya tadi saya minum khamr, apa yang terjadi? Jibril jawab, kalau tadi selesai sholat kamu spontan ngambil mangkok yang isinya susu, maka alamat umatmu banyak yang mabuk, tidak mau tekun beribadah kepada Allah. Untungnya yang diambil Nabi mangkok yang isinya susu, bukan mangkok yang isinya khamr. Jadi rahasianya itu. Berikutnya, ini cerita bahwa di surga itu ada tempat isinya bukan air tapi isinya minyak misik, minyak za'faron. Isinya air yang sangat tawar, tidak asin. Terus berikutnya isinya begini. Nah, ini pada waktu Nabi sudah mulai naik ke langit. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langit itu ukurannya begini. Kalau kita memandang ke atas sampai mentok, berarti langit 1 sudah habis, masuk mentok itu ke langit kedua. Kita di langit 2 kemudian berdiri lagi memandang sampai ufuk, maka batas terakhir pandangan kita itu berarti masuk batas langit berikutnya. Nah, Nabi pada waktu masuk ke langit 1 itu ketemu rohnya Nabi Adam. Pak, sempat ngobrol tidak? Dalam riwayat gak ngobrol kecuali hanya mengucapkan salam. Kemudian naik lagi ke langit kedua. Begitu sampai langit kedua ketemu penjaga gerbangnya 2 nabi, yakni Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit lagi ke langit 3 ketemu Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu Nabi Idris.
kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, terakhir ke langit 7 baru bertemu Nabi Ibrahim. Selesai ketemu Nabi Ibrahim, baru Nabi Muhammad masuk ke gerbang Sidratul Muntaha. Berikutnya, nah begitu Nabi masuk singgasana Allah, apa yang diucapkan Nabi? Dialog antara Nabi sama Allah itu diabadikan ketika kita membaca tahiyat, baik duduk kedua maupun duduk yang terakhir. Saudara pasti hafal bacaan tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah. Jadi Nabi ketika masuk, anggap seperti gerbang Allah, masuk di pintu itu, mari baca ini. Ini jawaban Allah. Allah begitu mendapat penghormatan dari Nabi seperti ini, Allah kemudian jawab, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nabi Muhammad begitu dijawab Allah seperti ini nggak terima. Kemudian Nabi ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bilang, ya Allah, yang diberikan selamat sejahtera jangan hanya kepada saya, tapi juga berikan kepada hamba-hambaku yang soleh. Jadi ini perkataan Nabi. Nah, begitu ada dialog Allah dengan Nabi seperti itu, para malaikat yang ada di atas kemudian spontan semuanya berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah ucapan para malaikat setelah malaikat menyaksikan ada dialog antara Nabi Muhammad dan Allah seperti di atas. Berikutnya, sudah habis, saya akan cerita terlebih dahulu. Jadi ulama sufi itu wanti-wanti kepada kita, nasihatnya usahakan ketika kita sholat yang ditandai dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, maka pikiran hati kita hendaknya sudah mi'raj menghadap Allah. Kita sering dengar ada ungkapan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu menjadi mi'rajnya kaum beriman. Maksudnya apa? Maksudnya pada waktu kita sholat, kita harus mampu menyatukan pikiran dan hati kita hanya kepada Allah. Tapi faktanya di antara kita justru ketika masuk sholat ditandai dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, pikirannya justru ingat urusan duniawi. Ada yang ingat utang, ada yang ingat HP, ada yang ingat mobilnya belum dikunci, macam-macam. Maka para ulama kemudian mengatakan, selama manusia belum mampu menghadirkan hatinya, menghadirkan pikiran mi'raj menyatu Allah, sebetulnya orang itu belum dihukumi telah sholat. Tapi ulama tasawuf kemudian bilang begini, ya sudah nggak apa-apa, kalau sejak takbiratul ihram kita nggak bisa mi'raj menyatu dengan Allah, minimal pas duduk tahiyat, kita duduk tahiyat kemudian membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah, itu betul-betul pikiran hati kita nggak boleh kosong, tapi betul-betul harus bisa sowan mi'raj kepada Allah. Insya Allah meskipun mi'rajnya baru bisa pas duduk tahiyat, sholat kita akan dinilai oleh Allah, akan diterima oleh Allah. Tetapi kalau pas tahiyat pun ternyata kita nggak bisa mi'raj, nggak bisa menyatu dengan Allah, maka sholat itu tidak memiliki makna apa-apa, dan orang yang sholat dianggap belum sholat. Usahakan kalau kita nggak mampu menghadirkan pikiran hati kita sejak takbiratul ihram, minimal pas kita duduk tahiyat kita bisa hadir, merasa lagi menghadap Allah. Insya Allah meskipun hanya bisa pas tahiyat, sholat kita masih diterima oleh Allah. Jadi sekarang kita memperingati Isra Mi'raj itu yang paling penting agar kita mau melakukan introspeksi, sudah bisa sholat dengan benar belum pada waktu sholat di hadapan Allah. Kalau belum,
kita harus ngundang guru, ngundang ustadz, ngajari cara sholat, ngajari arti bacaan sholat, biar pada waktu sholat kita betul-betul bisa mi'raj, menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memangnya kalau kita bisa sholat, bisa mi'raj, apa Pak yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya? Allah bilang, manusia, ketika manusia itu sudah bisa sholat dengan benar, sudah khusyuk sholat dengan benar, maka pasti sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua kata Allah, kok manusia pada waktu sholat dia bisa mi'raj, dia bisa menghadirkan pikiran dan hatinya kepada Allah, maka sholat itu bisa menjadi jaminan dia akan beruntung, tidak saja beruntung di dunia tapi juga beruntung di akhirat. Itulah yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi kita alhamdulillah pagi ini bersama-sama memperingati Isra Mi'raj. Semoga dengan memperingati Isra Mi'raj ini sholat kita akan menjadi betul, sholat kita akan menjadi beres, dan tidak itu saja Allah akhirnya menempatkan kita sebagai orang-orang yang beruntung, tidak saja beruntung di dunia tetapi juga beruntung di akhirat kala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf saya lagi belajar ngomong lagi. Dan kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama baca istighfar dan baca doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuhafi ni'amahu fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sallallahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qalbi wa dawiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz atas ceramah pada pagi hari ini. Semoga Allah membalas berupa pahala yang setimpal dan melimpahkan rahmat kepada para pendengarnya. Selesai sudah pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada pagi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan keridhaan dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selaku panitia menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada hari ini, serta memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada Ketua STIK Lemdiklat Polri, para waket, para PJU pada STIK Lemdiklat Polri, Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Fuad Tohari MA, Bapak Ustadz Agustiar SQ SSY, serta perwakilan mahasiswa STIK Lemdiklat Polri mengambil tempat untuk mengambil foto.